Tiga. Hai semuanya, welcome to our podcast Sersan, seru tapi santai. Ditemenin sama aku Keina dan aku Fasya. Nah hari ini kita bakal bahas apa nih? Hari ini kita bakal bahas tentang topik yang sebenarnya klasik tapi penting buat kita pahamin. Kita bakal bahas yaitu politik hukum di masa pemerintahan Belanda dan VOC. Yap, banyak banget yang kita warisi dari masa itu. Contohnya ada sistem hukum tertulis dan juga lembaga pengadilan. Tapi ada juga sisi gelapnya, yaitu diskriminasi, ketidakadilan, dan juga politik kepentingan. Tapi hari ini kita bakal bongkar dua sisi tersebut. Jadi gini guys, VOC itu adalah Venerage Ost-Indies Company yang didirikan pada tahun 1602. Awalnya sih hanya perusahaan dagang, tapi mereka dikasih hak yang istimewa dan luar biasa oleh pemerintah Belanda. Wah, benar banget. Menurut liputan6.com 2024, VOC punya hak untuk monopoli perdagangan. Jadi mereka bisa bikin perjanjian hukum, politik, dan juga bisa bikin menyerang ataupun berdamai. Dan mereka juga bisa bikin mata uang sendiri loh. Tapi aneh gak sih, perusahaan tapi rasanya kayak negara? Nah, jadi mereka itu punya sistem peradilan sendiri juga. Contoh kecilnya, kalau semisal ada kasus antara rakyat lokal sama VOC, yang bakal mengurus itu tetap VOC-nya tersendiri. Ya, bisa dibilang mereka itu berdagang sambil berpolitik. Waduh, nah dari sini mulai kebentuk sistem hukum kolonial, di mana hukum gak lagi netral, tapi buat jadi alat untuk kekuasaan. Nah, jadi waktu Belanda makin kuat di Hindia Belanda itu, mereka menetapkan sistem yang disebut politik hukum dualisme, di mana ada dua orang yang dibedakan, yaitu kaum orang Eropa dan ya kita sebagai pribumi. Yap, bener banget. Menurut Jurnal Ahkam UIN Jakarta, orang Eropa tuh tunduk pada hukum sipil Eropa, sedangkan orang pribumi itu tunduk pada hukum adat. Nah, kalau misalnya hukum adatnya nggak sesuai, ya tinggal diganti aja sama mereka. Aneh kan? Dan jangan lupa teori resipta yang disebut di Garuda Kemendikbud pada tahun 2021. Intinya itu, hukum Islam dan hukum adat akan diakui jika sesuai dengan kepentingan kolonial. Jadi udah jelas banget kan bahwasannya politik hukumnya itu bersifat diskriminatif. Betul banget. Singkatnya, hukum waktu itu bukan untuk keadilan rakyat, tapi untuk ngejaga sistem kekuasaan VOC dan Belanda untuk tetap stabil, ya nggak sih? Iya sih. Nah, walaupun kolonial banget, kita harus tetap jujur bahwasannya ada beberapa warisan yang bermanfaat di masa sekarang dari sistem hukum Belanda dan VOC. Ya betul banget. Menurut Historia tahun 2022, hukum VOC dan Belanda itu mengenalin sistem hukum tertulis lewat Plakat dan Statuta Batavia pada tahun 1642. Nah, itu jadi dasar kodifikasi hukum di masa selanjutnya. Selain itu, muncul juga peradilan modern, seperti peradilan tetap, jaksa, dan juga sistem administrasi hukum. Ini jadi cikal bakal untuk hukum Indonesia sekarang. Iya, dan dari sistem kolonial itu lahirlah hukum-hukum penting seperti KUHP, KUH Perdata, yang percaya atau enggak kita pakai sampai sekarang ya, walaupun udah sesuai perlindungannya. Tapi ya, namanya juga hukum kolonial, jadi nggak bisa dipisahkan sama kepentingan penjajah nggak sih? Exactly, kekurangannya banyak banget. Hukum jadi alat dominasi. Semua aturan yang dibuat untuk melindungi ekonomi VOC dan juga pemerintahan kolonial. Aneh banget. Nah, yang kedua, sistem hukumnya diskriminatif. Jadi orang Eropa, Timur Asing, pribumi punya perlakuan hukum yang berbeda. Gak ada yang namanya persamaan di depan hukum pada saat itu. Dan ketiga, adat dan nilai-nilai lokal dianggap gak modern. Akibatnya budaya hukum pribumi tertekan, padahal itu bagian dari identitas bangsa. Kalau ditarik kesimpulan, VOC dan Belanda ninggalin warisan hukum. Nih, di satu sisi mereka ngenalin sistem hukum modern dan juga peradilan yang teratur. Dan di sisi lain juga mereka pakai hukum buat menindas dan mengontrol rakyat. Betul banget, jadi tugas kita sebagai mahasiswa hukum tuh sekarang adalah mempelajari warisan itu secara kritis. Mana yang masih relevan buat keadilan, mana juga yang harus kita rombak total. Setuju sih, karena hukum seharusnya jadi pelindung rakyat, bukan alat penguasa. Oke deh, sekian dulu episode ngulik hukum bareng aku, Fasya dan Keina. Dan thank you banget udah dengerin kita. Maaf banget kalau misalnya ada kata yang salah atau informasi yang kurang jelas.
See you.